Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan teks anekdot, teks hikayat, teks eksposisi, dan teks LAO. Saya Maulana Ibrahim ingin mempresentasikan teks eksposisi. Nama saya Muhammad Alfian, saya presentasikan tentang teks hikayat. Saya Muhammad Alfari, saya membacakan teks LHO. Saya Muhammad Zahran membaca teks anekdot. Oke, kita tonton terus kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zahran Ayasi. Saya akan membacakan teks anekdot. Teks anekdot, pengertian. Teks anekdot adalah teks yang berisi cerita lucu atau menyindir mengenai sesuatu keadaan atau kebiasaan manusia. Biasanya berkaitan dengan pelayanan publik atau fenomena sosial. Struktur, abstraksi, gambaran awal cerita, orientasi, pengenalan situasi, krisis, masalah lucu, menyindir, reaksi, respon terhadap masalah, koda, penutup, akhir cerita, kaidah kebahasaan, menggunakan kalimat langsung, menggunakan kata kerja aksi, menggunakan bahasa tidak terlalu formal, mengandung unsur humor dan sindiran. Contoh teks, surat untuk Tuhan. 1. Orientasi seorang bapak tua yang taat beragama hidup dalam kemiskinan. Ia memutuskan untuk menulis surat langsung kepada Tuhan, berisi keluhan dan permohonan bantuan untuk memperbaiki hidupnya. 2. Krisis. Surat dengan alamat kepada Tuhan di surga itu tiba di kantor pos. Petugas pos yang kebingungan akhirnya tergerak untuk membantu. Dia dan rekan-rekannya mengumpulkan sumbangan diam-diam untuk bapak tersebut. 3. Reaksi. Mereka mengirimkan uang hasil sumbangan sebesar 1.500.000 kepada bapak tua itu. Beberapa hari kemudian, bapak itu kembali ke pos dengan wajah gembira, hendak mengirim surat balasan untuk Tuhan. Koda penasaran petugas pos membuka surat balasan itu, isinya mengandung senyum terima kasih Tuhan atas kiriman uangnya. Namun lain kali tolong kirim langsung sebagian Rp500.000 dipotong oleh orang-orang di kantor pos. 5. Kritik sosial. Analisis. Anekdot ini secara lucu mengkritik birokrasi atau perantara yang sering memotong bantuan yang seharusnya sampai penuh kepada orang yang membutuhkan. Pelayanan bapak tua yang percaya uang itu dari Tuhan, justru itu menyiratkan pesan yang tajam. Analisis. 1. Abstraksi. Tidak ada abstraksi di eksplisit. 2. Orientasi. Memperkenalkan tokoh bapak tua yang soleh, latar kehidupan yang miskin, dan situasi awal kebiasaan berdoa. 3. Krisis atau insiden. Inti konflik muncul saat surat dengan alamat mustahil sampai di kantor pos. 4. Reaksi bapak tua, wajah berseri-seri, dan menulis surat balasan menunjukkan bahwa konflik tampaknya telah teratasi. 5. Koda. Bagian penutup yang mengandung kejutaan dan humor. Isi surat balasan, sebagian dipotong orang kantor pos, adalah punchline yang menjadi inti kelucuan dan kritik sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfari. Saya di sini ingin membacakan tentang struktur teks LHO. Pengertian teks LHO adalah teks yang berisi laporan mengenai hasil pengamatan terhadap suatu objek secara simetris, faktual, dan objektif. Struktur teks LHO yaitu pernyataan umum, gambaran umum tentang objek, deskripsi bagian, rincian ciri, fakta, dan detail tiap bagian objek. Deskripsi manfaat atau kesimpulan, manfaat objek atau kesimpulan akhir. Kaidah bahasaan menggunakan nomina umum, hewan, tumbuhan, atau benda. Menggunakan kata kerja rasional
adalah merupakan menggunakan kata kerja material, hidup, tumbuh, berkembang, bersifat objektif dan faktual. Contoh teks LHO yang berjudul kucing. Kucing adalah hewan mamalia yang termasuk dalam kelompok karnivora. Kucing banyak dipelihara manusia karena sifatnya yang jinak dan lucu. Kucing memiliki tubuh berbulu halus, 4 kaki, ekor panjang, serta gigi yang tajam. Hewan ini dapat hidup di lingkungan rumah. Analisis contoh. Pernyataan 1 paragraf 1 pernyataan umum paragraf 1, deskripsi bagian paragraf 2, deskripsi manfaat paragraf 3, kaidah kebahasaan. Kata kerja rasional adalah nomina umum, kucing, hewan, mamalia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Ibrahim. Saya dari kelas PPL 1, nomor absen 19. Di sini saya ingin mempresentasikan pengertian dari teks eksposisi. Di bagian pertama itu yaitu ada pengertian tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang bertujuan menyampaikan pendapat atau gagasan serta fakta dan argumen untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca. Dan di yang kedua ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi ada apa saja? Di sini ada 3 saja sih. Yang pertama ada tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Di bagian ketiga ada yang namanya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksposisi menggunakan kata penghubung kualitas, karena, sebab, sehingga. Menggunakan kata kerja mental, menyadari, memahami. Menggunakan kalimat persuasif. Dan di bagian keempat ada contoh teks eksposisi. Bagaimanakah contoh teks eksposisi tersebut? Di sini ada salah satu teks yang di sini yang pertama ya, di bagian judulnya, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Di bagian keempat ada contoh teks eksposisi. Di sini contoh teks eksposisi yang berjudul pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua orang. Lingkungan yang bersih menciptakan kehidupan yang sehat. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan pencemaran. Oleh karena itu, menjaga kebersihan lingkungan harus dilakukan secara bersama-sama demi kesehatan dan kenyamanan hidup. Dari bagian terakhir ada analisis contoh. Analisis contoh adalah struktur dan kaidah kebahasaan. Struktur berada pada tesis paragraf 1. Argumentasi berada pada paragraf 2, penegasan ulang pada paragraf 3. Kaidah kebahasaan di situ ada konjungsi sebab, akibat, kalimat pendapat, dan fakta. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang yang mau dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian. Saya dari 10 TKR 1. Saya akan membacakan infografis hikayat cerpen. Yang pertama itu ada pengertian hikayat cerpen. Hikayat adalah cerita prosa lama yang berisi kisah tentang kehebatan atau keajaiban, kepahlawan atau kehidupan tokoh-tokoh istimewa, sering bercampur dengan unsur fantasi dan keajaiban. Yang kedua itu ada ciri-ciri hikayat cerpen. Yang pertama menggunakan bahasa lama atau klasik. Yang kedua tokohnya sering digambarkan sempurna, kuat, gagah, atau berkuasa. Yang ketiga mengandung unsur magis seperti kesaktian atau bantuan untuk makhluk gaib. Yang empat berlatar kerajaan atau kehidupan bangsawan. Yang kelima ceritanya mengandung nilai moral dan biasanya diceritakan turun-menurun. Yang ketiga itu ada struktur hikayat cerpen. Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi atau pengenalan, yang ketiga itu ada implikasi atau konflik, yang keempat itu ada klimaks, yang kelima itu solusi, yang keenam itu penutup, yang keempat itu unsur intrik. Unsur intrik pada hikayat dan cerpen mirip tetapi fokusnya berbeda. Hikayat adalah tokoh yang digambarkan luar biasa, cerpen tokoh lebih relatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima contoh hikayat cerpen itu
Hikayat Putri Embun dan Burung Emas. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri bersama Putri Embun yang tinggal di sebuah kerajaan kecil tetap hutan. Ia kenal berhenti lembut dan gemar membantu rakyatnya. Setiap pagi ia berjalan ke hutan untuk mengambil air suci telaga. Suatu hari, ketika berada di hutan, Putri Embun bertemu seekor burung emas yang terluka di sayapnya. Putri Embun merawat burungnya itu dengan penuh kasih. Tanpa ia ketahui, burung tersebut sebenarnya adalah urutan dari negeri Kayangan. Beberapa hari kemudian, kerajaan tiba-tiba dilanda musim kering panjang. Sungai-sungai mengering dan rakyat mulai kesulitan mendapatkan air. Raja pun bingung mencari cara untuk menolong rakyatnya. Putri Embun telagan pada burung emas yang pernah ia selamatkan. Burung emas kembali muncul dan mengumpulkan bahwa hanya seorang berhenti terus yang dapat memanggil hujan dengan membawa kendi air suci ke puncak bukit. Dengan keberanian, Putri Embun memulai berjalan, dan ketika ia menggunakan air suci itu ke tanah, awan gelap berkumpul dan hujan pun turun membasahi seluruh kerajaan. Rakyat bersorak gembira dan raja sangat bangga memiliki putri yang penuh kebaikan. Burung emas terbang ke langit sambil berjanji akan selalu menjaga kerajaan. Sejak itu, Putri Embun dikenal sebagai penyelamat negeri. Yang kelima itu ada analisis hikayat. Analisis hikayat itu ada pertama tema, yang kedua tokoh dan penokoh, yang ketiga alur atau plot, yang keempat latar sudut pandang, yang keenam amanat, yang ketujuh gaya bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.